Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daybak lagi. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Beberapa tahun belakangan drama Korea seakan jadi wabah yang melanda dunia. Puluhan judul berlomba-lomba mencuri hati para penontonnya. Tentunya hal ini tidak lepas dari tema percintaan yang selalu bisa menyentuh hati banyak orang. Serial drama Korea memang umumnya menggunakan karakter yang super ganteng dan cantik. Tapi ada kalanya juga karakter cewek utama yang ditampilkan adalah sebagai cewek penampilan culun dan berantakan. Berbanding terbalik dengan karakter cowoknya. Seperti kisah Cinderella, seorang gadis yang cupu, enggak keren, dan miskin akan berpacaran atau menikah dengan seorang pria tampan, cool, dan juga mapan tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Mulai dari kisah cinta cewek cupu yang jadi rebutan, hingga kisah cinta cowok cool super dingin. Inilah 12 drama Korea romantis, kisah asmara cewek cupu dengan cowok cool, versi UBR Entertainment. About Time. Choi Mika adalah seorang wanita sederhana yang bisa melihat sisa usia seseorang, termasuk dirinya sendiri. Saat usianya semakin menipis, ia tidak sengaja bertemu dengan Lee Do-ha, seorang presidir dari MK Group yang bisa membuat jam waktu Choi Mika berhenti. Untuk bertahan hidup, Choi Mika memutuskan untuk mendekati pria itu. Awalnya Lee Do-ha merasa aneh dengan sikap Choi Mika, hingga pada akhirnya ia mengetahui kemampuan wanita itu. Mereka pun menjadi dekat. Lika-liku kisah asmara keduanya semakin dramatis ketika mereka mengetahui fakta bahwa semakin mereka dekat akan berpengaruh pada sisa waktu hidup keduanya. Drama yang dibintangi oleh Lee Sung Kyung dan Lee Sang Yoon ini tayang pada tahun 2018 di TVN. Radio Romance. Drama yang tayang di KBS 2 pada tahun 2018 ini bercerita tentang kisah seorang selebriti populer bernama Ji Soo-ho yang diperankan oleh Yoon Do Jun. Ia memiliki trauma masa kecil yang membuatnya depresi hingga harus meminum obat tidur untuk mengatasi insomnia-nya. Bekerja di stasiun radio akhirnya membuat pria ini terbuka tentang perasaannya. Di sana ia bertemu dengan Song Gyeorim yang diperankan oleh Kim So Hyun, seorang gadis yang bercita-cita menjadi penulis program utama radio. Meskipun Song Gyeorim berhasil merekrut Ji Soo-ho menjadi DJ, ia sering merasa kecewa karena kerjasama dengan Ji Soo-ho bukanlah hal yang mudah. Sampai akhirnya benih-benih cinta muncul di antara keduanya. Gangnam Scandal. Bercerita tentang kehidupan Yoon So-yu, seorang stylist yang berjuang keras untuk menghasilkan uang yang cukup demi membayar biaya operasi ibunya. Yoon So-yu terlibat dengan Choi So-jun, seorang pria kaya dari keluarga konglomerat. Choi So-jun memiliki penyakit yang tak dapat disembuhkan, sehingga ia lebih tertarik bermain daripada bekerja. Hal itu pula yang membuatnya tidak percaya pada cinta sejati. Yoon So-yu yang awalnya berniat memanfaatkan Choi So-jun dengan berpura-pura mencintainya, pada akhirnya harus jatuh cinta pada pria tampan itu. Dibintangi oleh Shin Go-yoon dan Im Yoon-ho, drama ini tayang pada tahun 2018 di SBS. Playful Kiss. Ohani adalah seorang murid dari kelas buangan. Ia menyukai murid dari kelas unggulan yang tampan dan pintar bernama Baek Sung Jo.
Suatu hari Oh Ha Ni menulis surat cinta untuk Baek Sung Jo. Bukannya mendapat sambutan manis, Baek Sung Jo malah menolaknya mentah-mentah dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyukai gadis bodoh yang menulis surat cinta saja tidak bisa. Sebuah kejadian unik membuat mereka berdua tinggal serumah. Keduanya bertaruh jika Oh Ha Ni belajar dengan giat dan bisa masuk di kelas unggulan, maka Baek Sung Jo akan menggendongnya. Drama yang tayang di MBC pada tahun 2010 ini dibintangi oleh Jung So Min dan Kim Hyun Jong. Delapan, Chuno. Drama yang tayang pada tahun 2010 di channel KBS 2 ini menceritakan kisah Lee Dae-gil yang diperankan oleh Jang Hyuk, seorang bangsawan kaya raya yang hidupnya hancur berantakan karena ulah seorang jenderal yang berubah menjadi budak pelarian bernama Tae-ha yang diperankan oleh Oh Ji-ho. Untuk membalas dendam, Lee Dae-gil harus bertahan dalam kerasnya kehidupan dan menjadi seorang pemburu budak untuk menemukan Tae-ha yang melarikan diri. Dalam perjalanannya itulah ia bertemu dengan anak angkat seorang bangsawan bernama Unyun yang diperankan oleh Lee Dae-hye. Hingga akhirnya kedua pria itu terlibat cinta segitiga dengan gadis tersebut. Tujuh, Who Are You? School 2015 menceritakan kisah dua orang anak kembar identik bernama Go Yun-bul dan Lee Yun-bi yang terpisah sejak lahir. Go Yun-bul diadopsi seorang wanita kaya, sedangkan Lee Yun-bi tinggal di panti asuhan. Meskipun kembar identik, keduanya mempunyai kepribadian yang saling bertolak belakang. Tidak seperti Go Yun-bul yang pemberani dan cenderung sedikit kasar, Lee Yun-bi justru sangat baik hati dan lemah lembut hingga menjadi korban bullying. Sebuah insiden saat karyawista sekolah mendadak mengubah kehidupan mereka. Keduanya bertukar hidup dengan cara yang tidak diduga-duga. Lee Yun-bi yang mengalami amnesia akhirnya tinggal di tempat Go Yun-bul yang menghilang secara misterius. Di sana ia bertemu dengan dua orang pria bernama Gong Tae-wang dan Han Hye-an yang berakhir menjadi cinta segitiga. Dibintangi oleh Kim Song-hyun, Nam Joon-hyuk dan Young Sung-jae. Drama ini tayang di KBS 2 pada tahun 2015 lalu. Enam, Queen In Hyusman. Park Bong-do berusaha untuk menyelamatkan Ratu In-hyun yang akan dibunuh oleh selir sang raja. Dalam usahanya untuk menyelamatkan sang ratu, Park Bong-do banyak menemui kesulitan hingga hampir dibunuh oleh penjaga istana. Beruntung ia mempunyai jimat pelindung yang malah membawanya menuju 300 tahun ke masa depan, ke zaman modern Seoul. Di masa depan ia bertemu Choi Hee-jin, seorang aktris yang ternyata mengambil peran sebagai Ratu In-hyun dalam sebuah drama televisi. Dalam usahanya untuk mengembalikan sejarah seperti semula, dia mulai menyukai Choi Hee-jin yang berasal dari masa depan. Drama yang dibintangi oleh Ji Hyun-woo dan Yoo In-na ini tayang di TVN pada tahun 2012 lalu. Lima, Dr. John. Drama bertema medis ini berfokus pada kisah para dokter yang mencoba untuk mengungkap penyebab nyeri yang dirasakan oleh pasien pengidap penyakit kronis. Adalah Cha Yo-han yang merupakan seorang dokter brilian. Kemampuannya menemukan penyebab rasa sakit yang dialami pasien hanya dalam waktu 10 detik membuatnya mendapat julukan 10 detik. Selain dokter Cha Yo-han, dalam departemen tersebut juga ada Kang Seong, seorang dokter magang yang punya kemampuan berpikir rasional dan empati yang berimbang. Meski awalnya memiliki hubungan yang kurang baik, keduanya semakin dekat karena ketulusan hati Kang Seong. Drama yang dibintangi oleh Ji Sung dan Lee Se-yong ini tayang di SBS pada 2019 lalu. Empat, The K2. Bercerita tentang Kim Jae-ha
yang merupakan seorang mantan prajurit. Karena suatu kondisi ia kini menjadi seorang pengawal dengan julukan Keito. Sementara itu Goana adalah seorang gadis penyendiri yang sedang mengalami depresi. Ia diasingkan oleh ayahnya yang tidak ingin namanya tercoreng karena merupakan putri dari kekasih rahasianya terdahulu. Awal pertemuan Kim Jae-ha dan Goana sebenarnya terjadi di Spanyol, negara tempat di mana Goana disembunyikan. Mereka dipertemukan kembali ketika Kim Jae-ha bertugas mengawal seorang gadis yang tidak lain adalah Goana. Kim Jae-ha yang masih memiliki trauma akan masa lalunya dan menyimpan misi balas dendam ini tanpa disadari jatuh cinta dengan Goana. Dibintangi oleh Ji Chang-wook dan Yoona SNSD, drama ini tayang di TVN pada 2016 lalu. Tiga, Marriage Not Dating. Tayang pada tahun 2014 di TVN, drama ini berkisah tentang seorang pria yang tidak ingin menikah tapi dipaksa untuk segera menikah, serta seorang wanita yang tidak memiliki keberuntungan dalam hal percintaan. Berfokus pada Ki-tae yang merupakan figur laki-laki yang sempurna, usianya pun sudah matang, sehingga keluarga mulai mendesaknya untuk melepas masa lajang. Di sisi lain ada Jo Jang-mi yang kesal lantaran selalu diabaikan oleh pacarnya sendiri. Ki-tae sendiri merupakan teman Jo Jang-mi. Pertemuan dan konflik mereka rupanya berujung pada kesepakatan tentang pernikahan kontrak. Drama ini dibintangi oleh Yong Woo-jin dan Hang-ru. Dua, Faded to Love You. Mengisahkan tentang Lee Gun, seorang pemimpin perusahaan berumur 30 tahun yang dituntut untuk segera menikah dan memiliki anak oleh keluarganya. Oleh karena itu dia berusaha untuk melamar kekasihnya, namun kekasihnya justru lebih memilih mengejar cita-citanya dan menolak lamarannya. Merasa frustasi karena acara lamarannya yang gagal, Lee Gun justru bertemu dengan Min Young, seorang biasa yang sangat baik hati dan mengalami peristiwa tak terduga yang membuat Min Young hamil. Oleh karena itu Lee Gun pun terpaksa harus menikahi Min Young. Meskipun berbagai masalah muncul setelah mereka menikah dan berujung pada perceraian, keduanya mulai saling membuka hati untuk saling mencintai. Drama ini dibintangi oleh Jang Hyuk dan Jang Nara, tayang pada tahun 2014 di MBC. Satu, Oh My Gosh. Na Bong Soon yang diperankan oleh Park Bo Young adalah asisten chef di sebuah restoran. Dia memiliki sifat pemalu dan tidak memiliki teman. Itu disebabkan oleh kemampuannya yang bisa melihat hantu. Di sisi lain, secara diam-diam dia menyukai atasannya bernama Kang Sun Woo. Kang Sun Woo yang diperankan oleh Jo Jung Suk adalah pria yang arogan dan tidak pernah berkencan sejak dirinya patah hati. Dia juga tidak tertarik pada Na Bong Soon, terutama karena kepribadian gadis itu. Namun, semua berubah saat dia melihat gadis itu lebih ceria, percaya diri dan tidak terlihat malu-malu lagi. Sebetulnya Na Bong Soon tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat seperti yang terlihat. Ia menjadi seperti itu karena dia dirasuki oleh sesosok hantu perawan yang menggunakan tubuhnya. Nah, itulah tadi 12 drama Korea romantis, kisah asmara cewek cupu dengan cowok cool, versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.